Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Bang J Ternak, kali ini Bang J akan berbagi tips cara penanaman dan pemangkasan rumput odot dan rumput gajahan agar pertumbuhannya lebih cepat ya. Oke, seperti apa tipsnya kawan? Ikuti video ini sampai selesai. Langsung ke tipsnya kawan. Jadi memang ada cara ada perbedaan cara penanaman sebenarnya, atau tempat lahan yang berbeda. Ini rumput gajahan atau rumput gajah orang sini, atau rumput sono ya orang sini bilang ya. Ini yang ini dia bibit rumput odot kawan. Bibit rumput odot, ada yang sudah ada akarnya ini. Mana ya tadi ya yang ada akarnya? Oh ini ada yang sudah ada akarnya, tapi Bang J ngambil dari dengan batangnya tadi ya. Nah, untuk penanamannya itu memang sebenarnya terserah di tanah manapun bisa. Cuma memang ada tempat-tempat yang efektif untuk pertumbuhan dari dua tanaman ini. Kalau untuk tanaman ini pengalaman Bang J ya. Jadi Bang J nanam juga di lahan sana di timur sana. Cuman karena sana banyak banyak nyamuknya, jadi Bang J pindah ke sini biar nyamuknya enggak banyak. Nah, kalau yang ini karena dia batangnya agak keras. Nah, kalau ini nanamnya batangnya itu mata ininya kawannya, sebaiknya jangan 2, 3 ya, minimal 3 lah. 3 atau 4 ini loh batang ruasnya. Ini ruas 1, 2, 3. Cuman ini sampai 5. Biasanya ya mungkin minimal 3 ya. Kalau 2 biasanya kemungkinan hidupnya itu lebih sedikit, tapi ada juga yang hidup kalaupun 2 ruas ya. Tapi yang bagus ya mungkin minimal 3 atau 4 ya, jadi ruasnya sini. Nah, ini biasanya kalau Bang J nanamnya itu di pinggir-pinggir ini, di pinggiran ladang. Karena kalau di sini kan di tempat Bang J ini untuk ladang ditanami jagung atau ditanami singkong itu kurang kawannya. Jadi terpaksa Bang J memanfaatkan pinggiran-pinggiran ladang ini untuk ditanami. Nah, kalau yang ini, rumput ini, rumput gajahan ini memang lahan yang mau ditanami ini sebaiknya memang yang bagus kita gamburkan dulu ya, atau kita bajak dulu, atau kita pacul dulu ya, biar tanahnya lebih lembut atau lebih gambur, atau unsur haranya mungkin biar lebih banyak, sebaiknya begitu. Tapi kalau yang ini rumput gajahan ini biasanya Bang J tanpa menggamburkan lahan dulu ya, jadi lahannya tanpa dibajak dulu, langsung biasanya ditancapkan seperti nanam singkong kawan ya. Nah ini, nah kita tancapkan gini saja ini. Nah, kita tancapkan gini kawan ya. Nah, yang penting ruasnya ini nempel ke tanah ya. Ruas yang ini kan ada ruas-ruas kawan ya. Loh, ini kan ada ruas dan ada akarnya. Yang penting nempel ke tanah, kemungkinan hidupnya besar. Yang penting juga bukan waktu musim kemarau kawannya. Kalau musim kemarau biasanya memang untuk hidupnya agak sulit memang. Ini ya, seperti contohnya ya. Nah, ini contohnya ini. Sekiranya akarnya juga dekat ke tanah, meskipun tidak terlalu masuk, nempel saja ke tanah, kemungkinan nanti bagus. Nah, cara pemupukannya biasanya, nah kalau ini sudah hidup mungkin kurang lebih 2 minggu lah baru boleh kita tambahkan pupuk atau berikan pupuk ya, untuk pertumbuhannya biar cepat. Nah, kalau rumput odot saran Bang J itu memang lahannya harus dibajak dulu kawannya. Saran Bang J itu lahannya dibajak dulu. Tapi sepertinya kalau rumput odot itu memang bagusnya di lahan yang basah kayaknya ya. Artinya lahan yang sering lebih ada air lah, biasanya begitu ya. Pertumbuhannya lebih cepat kalau rumput odot. Karena memang perbedaannya, kalau rumput gajahan ini dia lebih keras ininya daunnya dan batangnya lebih keras. Kalau rumput odot ini batangnya lebih lentur dan daunnya lebih lembut dibandingkan dengan rumput gajahan. Nah, ini penanamannya juga sama.
bisa dengan batangnya ini, atau bisa diambil ini ya, satu persatu ini bisa diambil ditanam satu persatu. Caranya kalau yang masih lembut seperti ini atau masih muda seperti ini, jangan ditancap kawan. Tapi kalau mungkin lahannya gambur, bisa ditancap ya, bisa ditancap begini ya, bisa ditancapkan begini ya. Kalau lahannya gambur bisa ditancapkan begini, atau lahannya sudah di sudah dibajak ya, atau sudah tanahnya dibikin gambur ya. Tapi kalau tidak, biasanya metode Bang J itu misalkan ini, nah kita pakai cangkul atau pakai apa sekiranya, tanahnya kalau ditancapkan ini biasanya patah. Ini kalau dari rumput odot ini kalau ditancapkan patah. Jadi metodenya itu harus digali dulu kawan ya. Nah, digali dulu, sekiranya nanti tanahnya sudah berlubang ya, baru kita masukkan dan kita timbun ya, tumpuki, kasih tanah di situnya ya. Nah, itu biasanya pertumbuhannya lebih bagus dan lebih cepat. Itu metode sederhana kawan, cuman ini yang Bang J praktekan di tempat Bang J, atau ketika Bang J menanam rumput odot dan rumput gajahan. Nah, biasanya memang pertumbuhan dari rumput odot dan rumput gajahan itu akan tumbuh maksimal manakala di daerah situ memang untuk sistem pengairannya bagus ya. Kalau sistem pengairannya kurang bagus, memang pertumbuhan untuk rumput odot dan rumput gajahan memang sepertinya kurang bagus atau kurang maksimal. Nah, sekarang kita ke bagian cara pemangkasan kawan ya. Nah, kebetulan ini bukan rumput odot yang Bang J akan pangkas, ini contoh saja. Siapa tahu nanti sahabat bisa mempraktekkan agar cepat tumbuh dan pertumbuhannya dari satu yang dibangkas satu bisa tumbuh tunas yang lebih dari satu ya. Nah, ini contohnya ini. Nah, ini rimbun, ini rimbun sedikit sih ini Mas ya. Ini dulu Bang J nanamnya ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan ini masih muda sebenarnya. Kalau mungkin agak tua dikit, mungkin kira-kira tingginya 1 meteran lah baru bisa dipangkas, cuman karena ini contoh saja. Nah, ini kan ya. Nah, kita pangkas sampai sini kawan ya. Mohon maaf kalau enggak kelihatan. Nah, kita pangkas sampai sini ya. Sampai sini dulu kawan ya. Nah, coba kita pangkas. Dipangkasnya agar di atas tanah kawan ya. Nah, contoh pemangkasannya seperti ini. Ini meskipun satu batang yang dipangkas, tapi nanti kalau setelah dipangkas bisa jadi nanti tumbuhnya atau dari hasil pemangkasan itu bisa tumbuh lebih dari satu batang ya, lebih dari satu batang. Apalagi kalau ditambahi pupuk kandang atau diberikan pupuk kimia juga tidak apa-apa ya, tapi jangan terlalu sering kalau pupuk kimia. Nah, kebetulan Bang J nanamnya di pinggir-pinggir kawan ya, di pinggir-pinggir ladang, karena memang untuk ladangnya Bang J manfaatkan untuk tanaman pangan ya. Beda kalau dengan sahabat-sahabat Bang J seperti Pak Wen atau Kandang Pink atau Bang Jago Ternak atau Mas Budi Tom Channel, itu memang sepertinya lahannya luas sehingga bisa memanfaatkan ladangnya. Tapi karena di sini ladangnya ya kurang ladang lah Bang J, mau beli ladang untuk ditanami rumput, uangnya belum ada kawannya. Ya, semoga lah kita dapat rezeki dan bisa menanami nanti. Oke, ini dulu tips cara menanam rumput odot dan rumput gajahan dan cara mangkasnya agar pertumbuhannya lebih cepat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.